Jemaat Gibeon, bersilakan bangkit berdiri. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, mari kita baca Injil dari pasal Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 sampai yang 17. Mari kita baca bergantian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jemaat bersilakan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Silakan jemaat. Mari bersama-sama. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan karena kasih-Nya besar untuk kita semua. Lift up your voices and lift up your praise. Join with the heavens, declaring the wonders of His faithfulness forever. Sing of the victory, the hope of the world. The Savior has risen, the Spirit has come to bring us into love forever. Oh, we are the people of God with the freedom of hope in our hearts. Our great is the love of the Father. We are the people of God with the freedom of hope in our hearts. Our great is the love of the Father. Sing of the victory, the hope of the world. The Savior has risen, the Spirit has come to bring us into love forever. Lifted from darkness and into the light. The sons and the daughters, our love and the Christ, our God has made us His forever. Oh, we are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Oh, we are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. This is the song of the redeemed, the ransomed and the free, living life at such a price. This is love, this is love. And where the Father calls us home, and we see Him on the throne, hear the voices sing as one. This is love, this is love. Oh, we are, come on! The people of God with the freedom of hope in our hearts. Our praise, the love of the Father.
Yes Lord, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi katakan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami untuk-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Come on. Bagi Tuhan kita. Salam saudara semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama meninggikan, memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelumnya kita akan baca ayat pertanyaan katekismus kita hari ini. Kita sudah memasuki minggu yang ke-37. Saya akan membacakan jawabannya, nanti saudara akan membacakan, saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya, dan di ayat firman Tuhan kita akan baca bersama-sama. Pertanyaannya adalah, apakah buah yang dihasilkan roh dalam hidup kita, saudara? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita baca Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, buah roh adalah karya Roh Kudus di dalam setiap hidup kita, orang-orang yang percaya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, mengubah kita dari dalam keluar, dan kita adalah milik Kristus untuk selama-lamanya. Roma pasal 8 ayat yang ke-9 berbunyi seperti ini. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika roh Allah ada di dalam kamu. Tetapi orang yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Saudara, dari ayat ini seharusnya kita sadar bahwa setiap kehidupan kita itu adalah miliknya Kristus. Dan keinginan daging seharusnya tidak memerintah di dalam kehidupan kita. Karena Kristuslah yang memerintah dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Karena salah satu tujuan utama kedatangan Roh Kudus di dalam hati kita itu adalah mengubah kehidupan kita. Mengubah kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara, keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Keinginan daging selalu mengarah kepada kebinasaan, tetapi keinginan roh itu selalu mengarah kepada Yesus Kristus. Saudara, seperti pohon tidak bisa berbuah secara instan. Demikian juga kita tidak bisa berubah sempurna dalam waktu yang singkat. Tetapi hari demi hari, waktu demi waktu, kita meminta Roh Kudus supaya membantu kita supaya kita bisa menghasilkan buah di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, buah roh yang dihasilkan dalam setiap hidup kita bukan 9 buah yang berbeda, tetapi 1 buah tunggal yang diwujudkan dalam 9 karakter yang berbeda. Saudara, kalau kita bicara tentang buah roh, ada 3 karakter yang perlu kita bagi. Yang pertama adalah karakter ini berhubungan dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Karakter yang kedua ini berhubungan dengan sesama, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Dan karakter yang ketiga itu berhubungan dengan diri kita sendiri, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikianlah saudara,
pada waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa menghasilkan buah-buah roh di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan hari ini kita perlu yakin bahwa dalam hati kita ada Roh Kudus yang membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita untuk mengatasi setiap keinginan daging yang selalu muncul di dalam hidup kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari hari ini saudara, saya beri waktu untuk kita semuanya, kita berdoa, kita bertobat jika saat ini mungkin kecenderungan kita adalah mengikuti keinginan-keinginan daging. Dan kecenderungan kita lupa pada waktu Roh Kudus berbicara dalam hidup kita melupakan semuanya itu. Mari saya beri waktu untuk kita bertobat dan mengaku di hadapan Tuhan akan setiap kesalahan kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni setiap kami. Sering kami lupa pada waktu Roh Kudus berbicara dalam hati kami untuk supaya kami mengkalibrasi hati kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Biar Engkau, Yesus Kristus, bertakhta dalam hati kami. Biar Engkau yang memimpin hidup kami. Karena kami tahu di dalam-Mu ada kebaikan, di dalam-Mu ada keselamatan, dan di dalam-Mu ada damai sejahtera. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu dan karya salib-Mu. Pakailah hidup kami dalam Roh Kudus-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakailah tangan kami untuk menyalurkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pakai hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pakai juga waktuku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, pakai tanganku. Tuhan, pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Tuhan, pakai suaraku memuliakan nama-Mu, juga tutur kataku memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah kami lewat Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa memuliakan nama-Mu. Kita jemaat semua nyatakan. Harta kekayaanku memuliakan nama-Mu, dengan
Terima kasih Tuhan. Engkau telah melahirbarukan setiap kami. Dan Engkau yang membawa kami ke dalam pertobatan. Sehingga kami semakin menyadari Tuhan bahwa hidup kami bukan tentang kami lagi. Tetapi hidup kami Tuhan, itu tentang-Mu Tuhan. Engkau sang pemilik hidup kami. Tentang-Mu, tentang Engkau, sang penyelamat kami yang tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami selalu memuliakan-Mu Tuhan. Mari jemaat kita pujikan. Biarlah ini menjadi doa kita. Katakan. Hembuskanlah nafas-Mu penuhiku. Setiap musim hidupku Kau sertaku. Arahkan mataku padamu. Segenap jiwa dan hatiku berseru. Yesus, pujikan. Kau di dalamku. Kau berserta. Dan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Kau menjadikan kami serupa dengan-Mu. Bukan lagi ku hidup tentang hidup kami, tetapi tentang-Mu. Mari jemaat katakan. Bukan lagi ku hidup untuk diriku, ya. Anugerah pengorbanan selamatkanku. Ku arahkan mataku padamu. Segenap jiwa dan hatiku berseru. Sama-sama pujikan. Kau di dalamku. Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu. Oh, Engkau penyelamat kami. Amin. Segenap hidupku ku jadikan persembahan hidup. Katakan tiada kuasa. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Amin. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu. Ku hidup bagi-Mu. Sekali lagi katakan tiada kuasa. Tiada kuasa yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Yes Lord. Ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu. Ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa. Tiada kuasa.
Kau melamar senap hidupku, ku jadikan persembahan yang hidup. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, penyelamat kita. Amin. Ini hidup kami Tuhan, bukan milik kami lagi Tuhan, tetapi hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Kau yang memegang hidup kami, Kau yang beserta dengan kami. Kami bersyukur Allah Roh Kudus. Kami sungguh merasakan lembutnya tangan-Mu yang membawa kami kepada pertobatan. Dan Kau membawa kami untuk kami kembali memandang kepada Kristus, Sang Penyelamat hidup kita, yang memerdekakan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami ini terus memuliakan-Mu dimanapun kami berada. Siapapun yang kami temui, biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan nama-Mu yang kami ceritakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Biarlah firman ini yang berperkara dalam hati kami, mengkalibrasi hati kami. Dan biarlah melalui firman ini, Soli Deo Gloria, nama-Mu yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area Giving Booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap hidup kami. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan, pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan segala sukacita, kami siap untuk memberi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hi Church, Joshua is here. This is Gibeon Weekly News. Saudara, apakah saya mencerminkan Yesus dengan baik dalam pernikahan saya? Artinya itu tujuan kita di dalam hidup kita, di pernikahan, di keluarga, di mana-mana Tuhan menempatkan kita. Untuk kita, hidup kita mencerminkan Tuhan. Bagaimana Yesus, pengorbanan Yesus? Bagaimana pelayanannya bagi kita? Bagaimana kerendahan hatinya? Tolong pikirkan relasi di dalam keluarga. Nah ini pengorbanannya. Tuhan jadi teladan. Hati saya siap untuk berkorban? Ataukah saya masuk ke dalam pernikahan untuk mendapatkan? Bukan untuk mengorbankan, tapi untuk mendapatkan. Biarlah anugerah-Mu menopang setiap pernikahan yang ada di sini, Tuhan. Dalam ketidaksempurnaan mereka, biarlah mereka terus menghormati institusi yang sempurna ini. Sehingga yang tidak sempurna disempurnakan, Tuhan. Sehingga kasih yang mungkin sudah hambar dapat dihangatkan lagi. Pemberitaan Injil tidak disampaikan saat khotbah saja,
Setiap departemen memiliki fungsi dan peran masing-masing untuk mengumandangkan Injil dan memuliakan Tuhan. Halo, kenapa kamu memilih untuk tergabung di dalam pelayanan ini? Saya memilih untuk masuk dalam tim doa dan mungkin akan visitasi selanjutnya karena saya merasakan kasih-Nya yang membuat saya juga ingin orang lain juga merasakan kasih-Nya. Memilih untuk pelayanan karena sadar ini sih kita satu tubuh Kristus lah. Harusnya kita juga kontribusi dalam tubuh Kristus ini. Kalau konseptor karena waktu itu tak rasa juga bakal di balik layar gitu dan beneran. Jadi ya cocok. Detailnya sih lebih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan dan Tuhan juga sudah memberikan kemampuan dari semua pelayanan yang ada. Itu Tuhan menaruh hati di PAW dan bersyukurnya selama pelayanan di sini itu terfasilitasi tapi tidak dieksploitasi. Alasanku untuk memilih pelayanan di Youth adalah aku ingin menyadari bahwa Kristus itu sudah melayani kita dengan sepenuh hati. Kita juga ingin menghidupi kasih itu, jadi aku ingin melayani adik-adik yang di Youth juga. Yeah, to serve in Sunday school is a privilege for me, not only to help guide these precious children, but also for me to step outside of myself and focus on others. Yeah, by serving, I've learned that it's not about what I can give, but how God is transforming me in that process. Karena saya rindu untuk melayani Tuhan, dan Tuhan mengizinkan saya buat berproses dalam panggilan saya. Karena saya introvert, tapi Tuhan memampukan saya untuk melayani dan bertemu dengan banyak orang. Nggak banyak orang yang tahu ada college ministry, dan musim hidup ini itu musim hidup yang rentan untuk seseorang. Kita bisa bayangin mereka sudah ninggalin rumah, ketemu teman-teman yang baru, pergaulan yang baru, dan mungkin pergaulan yang lumayan bebas ya. Jadi kita mau membekali mereka dengan Injil selama mereka berkuliah. Ingin pelayanan lah sebagai rasa ucapan syukur saya kepada Tuhan gitu. Pertama ya juga takut sih kok dapat kayak kameramen gitu. Kan kayak di depan, jalan-jalan di panggung gitu. Tapi setelah tergabung di pelayanan juga ya diajari juga gitu loh, nggak dilepas langsung. Aku melayani di Justice and Mercy karena aku terpanggil untuk melayani anak-anak di luar gereja, dimana aku rindu mereka bisa mengenal Injil dan juga melihat kasih Kristus, dan melalui pelayanan ini aku juga bisa berbagi kasih dengan mereka, aku bisa berbagi cerita dengan mereka hingga di sana kasih Kristus bisa dinyatakan. Kami mengajak Anda untuk menghidupi kisah Tuhan dalam hidup Anda melalui Discover Your Calling Through Ministry. Segera daftarkan diri Anda di link berikut atau kunjungi DYC Booth. Untuk Anda yang mungkin bertanya, apa itu pelayanan Justice and Mercy? Justice and Mercy merupakan bentuk dari kepedulian Gibeon Church untuk memberi dampak bagi dunia pendidikan dan masyarakat marginal. Justice and Mercy terdiri dari dua bentuk pelayanan, yaitu pelayanan sekolah dan pelayanan sosial. Pelayanan di bidang sekolah, Justice and Mercy melakukan pemberitaan Injil dan pemuritan di sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan akses pelajaran agama Kristen. Sedangkan pelayanan di bidang sosial berfokus dalam mengimplementasikan Injil dalam tindakan nyata untuk membantu masyarakat marginal melalui pelayanan sosial yang konkret dan berdampak. Untuk informasi lebih lengkap mengenai pelayanan yang ada di Gibeon atau bertanya-tanya mengenai pelayanan Justice and Mercy, Anda dapat bertanya di DYC Booth yang berlokasi di depan gereja, atau dapat langsung mendaftar melalui link berikut. Ini adalah modul materi yang digunakan untuk memperlengkapi Anda di kelas Anda Pasti Selamat. Peserta APS, apakah Anda sudah mendapatkannya? Jika belum, Anda dapat membelinya di booth registrasi yang ada di basement. Minggu ini kelas APS akan membahas mengenai dosa dan keselamatan, sedangkan kelas APB akan membahas perubahan dalam Injil. Kelas akan dimulai pada pukul 3 sore. Kelas APS di lantai 3 dan kelas APB di lantai 1. Dan penitipan anak tersedia di lantai 3 di ruangan Samuel. Kami juga ingin menginformasikan bahwa minggu depan materi APS ketiga akan memberikan jawaban atas pertanyaan, apakah sekali selamat tetap selamat? Dan materi APB akan membahas tentang iman dan pertobatan. Kami berterima kasih bagi Anda yang telah mensupport proyek pembangunan dan renovasi gedung Gibeon Church yang sedang berlangsung. Dana yang telah terkumpul sampai saat ini adalah seperti yang telah tertera di layar. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berdonasi. Anda dapat melakukannya dengan cara scan QR Code pada kartu di kursi Anda atau melalui nomor rekening Building Fund di layar ini. Atau Anda juga dapat memberi melalui mesin EDC di Giving Booth lantai basement setelah ibadah ini. So, that's all for today. Happy Sunday and enjoy the sermon.
onsite pada hari ini dan juga bagi saudara yang mengikuti secara live streaming. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Nah saudara, hari ini kita akan rehat dari sermon series kita From Judges to Jesus, dan hari ini kita akan dilayani oleh seorang pembicara tamu. Beliau adalah teaching pastor di Covenant City Church Jakarta, dan bersama istri Tatiana Henriques Putra, mereka menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Reformed Theological Seminary setelah melayani selama 4 tahun dalam pelayanan kampus yang disebut sebagai Campus Outreach. Saudara, pada tahun 2015 beliau meraih gelar Master of Divinity, sementara istrinya memperoleh gelar Master of Counseling dari Reformed Theological Seminary. Mereka dikaruniai 2 orang anak, seorang putri yang bernama Elena dan seorang putra yang bernama Liam. Dan beliau adalah pendeta yang ditabiskan oleh Evangelical Presbyterian Church, terlibat di dalam Redeemer City to City Church Planting Network bersama dengan Pastor Mike, dan juga menjadi bagian daripada kepemimpinan dari City to City Indonesia. Saya nggak akan lama-lama saudara, mari kita berdiri bersama, kita berikan sambutan yang hangat kepada Pastor Tesar Putra. Welcome. Shalom semuanya, saya persilakan untuk duduk. Terima kasih Pastor Nathan perkenalannya. Saudara, saya senang banget akhirnya dapat kesempatan untuk beribadah dan sharing di Gibeon Church. Saya pertama kali dengar tentang gereja Gibeon itu dari Pastor Mike pas saya pertama kenalan dengan dia. Kira-kira tahun 2019, dan sejak itu kami berdua melayani di sebuah pelayanan yang namanya City to City. Mungkin saudara pernah dengar. Dan sejak saya kenal dengan Pastor Mike, dia sering banget cerita tentang gereja Gibeon, tentang pelayanan dia di sini. Dan dari cerita-ceritanya Pastor Mike itu jelas banget ya saudara, bahwa bukan hanya gereja Gibeon yang terberkati oleh pelayanan dia di sini, tapi dia juga kesannya sangat merasa diberkati oleh saudara. Dan karena itu saudara, saya merasa bahwa kebenaran Injil benar-benar ada di gereja ini, dan dasar Injil tersebut sudah cukup untuk bikin hati saya rindu, mau ketemu dengan saudara, mau datang ke sini, mau beribadah bersama saudara, walaupun saya berasal dari denominasi dan kota yang berbeda. So thank you so much for having me here. I'm excited to share with you all. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman hari ini, saya ingin mengundang kita semua untuk buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, gunakanlah firman-Mu pada hari ini untuk menyejukkan hati mereka yang perlu dikuatkan oleh-Mu, untuk menjamah hati mereka yang jauh dari-Mu, dan dalam kasih-Mu yang begitu berlimpah, untuk juga menegur hati yang sedang perlu ditegur oleh-Mu. Demi nama Yesus dan kemuliaan-Nya, kami berdoa. Amin. Baik saudara, firman yang akan kita pelajari hari ini diambil dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Dan izinkan saya hari ini saudara untuk nggak terlalu banyak menggunakan slide. Ya, nggak banyak PowerPoint ya. Tapi saya ingin mengundang saudara untuk menempatkan diri saudara ke dalam situasi dan suasana yang sedang digambarkan oleh Lukas di dalam ayat yang akan kita baca ini. Oke, jadi bayangkan saudara pada saat ini kabar tentang mukjizat-mukjizat yang Yesus telah lakukan itu baru saja menyebar ke kota-kota di setempat. Dan seperti yang akan kita lihat di ayat keempat nanti, Yesus karena itu sekarang tengah dikerumuni banyak banget orang. Ada massa yang datang mau ketemu dia, mau mendengarkan firman-Nya, bahkan mau jadi pengikutnya. Tapi saudara, inti dari firman kita hari ini adalah bahwa walaupun banyak yang pada hari itu datang ke Yesus, nggak banyak sebenarnya yang datang dengan hati yang benar. Banyak yang sebenarnya datang ke Yesus pada hari itu hanya untuk memenuhi kepentingan diri mereka sendiri. Dan perumpamaan tentang benih dan tanah yang Yesus akan khotbahkan di sini saudara, adalah cara Yesus untuk menyaring dan memisahkan siapa yang pada hari itu benar-benar datang buat dia
Dan siapa yang pada hari itu datang hanya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Bagi mereka yang datang hari itu untuk Yesus, benar-benar dengan hati yang ingin memuliakan Yesus. Perumpamaan ini yang kita akan baca sebentar lagi, itu akan terasa berbobot bagi mereka. Akan terasa relevan buat mereka, bahkan menyejukkan hati mereka. Tapi saudara, bagi mereka yang hadir pada saat itu, hanya untuk menggunakan Yesus buat kepentingan pribadi mereka sendiri. Perumpamaan yang akan kita baca akan terasa nggak relevan, tidak bermakna, dan hampa dalam hati mereka. Dan saudara, tes kualitas hati yang Yesus lakukan di ayat ini bertahun-tahun yang lalu berlaku juga untuk kita hari ini, saudara. Cara kita menanggapi perumpamaan Yesus yang akan kita baca ini akan mengungkapkan kualitas hati kita yang sebenarnya. Apakah kita memiliki hati yang gersang atau hati yang subur? Apakah kita sebenarnya datang hari ini ke gereja untuk memuliakan nama Yesus atau untuk menggunakan nama Yesus? Apakah hati kita akan menanggapi bibit firman Tuhan pada hari ini seperti 3 jenis tanah yang gersang atau seperti tanah keempat yang subur? Mari kita lihat saudara. Tapi sebelum kita masuk ke dalam khotbah kita, mari kita baca bersama-sama ayatnya terlebih dahulu. Saya akan baca ayat yang pertama, terus saya ingin mengundang saudara untuk membaca ayat kedua, terus kita akan selang-seling seterusnya, ya. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Saya akan bacakan ayat pertama. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggambungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak oleh orang burung-burung udara makannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan. Ada 3 hal saudara yang saya ingin tekankan dari ayat ini. Poin pertama, pengujian kualitas hati kita. Poin kedua, tipe-tipe hati yang gersang dan menolak. Dan poin terakhir, ketabahan hati yang subur dan menerima. Mari kita masuk ke poin pertama, pengujian kualitas hati kita. Jadi saudara, sekali lagi saya ingin mengundang saudara untuk memasukkan diri saudara ke dalam cerita ini. Bayangkan Tuhan Yesus yang tengah dikerumuni masa yang besar. Karena pelayanan dia sudah makin tumbuh dan pengikut dia juga mungkin pada saat ini udah bukan ratusan lagi, mungkin bahkan ribuan ya. Dan pelayanan dia ini sedang berada di dalam sebuah titik ambang kritis. Berpotensi untuk menjadi sebuah gerakan yang luar biasa.
Jadi saudara bisa bayangkan ya, murid-murid Yesus, pemimpin-pemimpin dari gerakan ini, pada saat ini pastinya excited banget. Ya kan saudara? Hati mereka mungkin berbisik, Yesus please, sekali aja lagi, khotbahkan sebuah khotbah yang viral. Sekali aja lagi, lakukan sebuah mujizat yang besar. Dan setelah itu kita akhirnya akan tiba pada status mega church yang selama ini kita dambakan. Dan momen yang mereka tunggu-tunggu itu akhirnya tiba saudara. Berbondong-bondong orang datang ke Yesus dari berbagai kota-kota. Ayat 4 bilang. Dan akhirnya Yesus bangkit di hadapan masa ini untuk menyatakan firman-Nya. Tapi isi khotbahnya kok gini ya. Dia bilang, ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu yang menabur, sebagai benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak oleh orang dan burung-burung di udara makannya sampai habis, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak nyambung kan ya, saudara? Saudara bisa bayangkan kebingungan yang terlukis di muka murid-murid Yesus pada saat itu. Mereka pasti mikir, ini kesempatan kayak gini, kok malah dipakai sharing tentang bertani? Apa ini hubungannya? Tuh lihat orang pada bingung, pada pulang. Jadi di ayat ke-9 mereka menghampiri Yesus. Dan mereka bertanya, Tuhan Yesus, ini apa maksudnya? Kok kayaknya khotbah hari ini tuh kurang nyambung ya, kurang jelas, kurang connect, kurang relevan untuk jemaat. Dan Yesus memberikan mereka sebuah jawaban yang saya yakin bakal bikin shock banyak banget pastor-pastor zaman now. Yesus bilang begini, saya sengaja khotbah dengan perumpamaan yang membingungkan supaya banyak yang pulang. Supaya banyak yang pergi. Saya sekarang lagi mau menyaring. Saya lagi mau ngetes, saya mau melihat isi hati sebenarnya orang-orang di kerumunan ini. Kepadamu, dia bilang di ayat 10, telah diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Kenapa? Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Kalimat terakhir itu saudara adalah kutipan dari Yesaya pasal 6 ayat 10. Di mana Tuhan sedang menghakimi umatnya yang tidak percaya. Dalam kata lain, Yesus di sini bilang bahwa dia sengaja mau bikin bingung orang. Kenapa? Untuk mengungkapkan bahwa walaupun banyak yang datang hari itu ke Yesus, banyak juga dari mereka yang hatinya belum percaya. Loh, tapi kalau mereka nggak percaya, ngapain mereka nyari Yesus? Karena mereka ingin memenuhi kepentingan diri mereka sendiri. Karena itu di ayat ke-6 Yesus tadi bilang, banyak dari kalian nih yang ngerasa panas dikit aja. Banyak nanti dari kalian yang dituntut untuk berkorban dikit aja. Untuk saya, untuk kerajaan Tuhan. Langsung apa? Langsung kena terik matahari dan kering. Iman kalian akan langsung mati dan kalian akan meninggalkanku. Kenapa? Karena banyak dari kalian yang sebenarnya mencari aku, bukan untuk aku, tapi untuk kepentingan saudara sendiri. Ini juga khotbah yang saya khotbahkan di gereja saya ya saudara. Sekarang saya mau tanya, apakah salah, saudara, bila perjalanan balik kita kepada Bapa di surga itu diawali dengan sebuah keperluan pribadi? Apakah itu salah? Enggak juga ya saudara, malah bagus kan ya, bahwa keinginan pribadi kita tersebut mendorong kita untuk datang ke gereja daripada ke tempat yang lain, ya kan? Mendingan ke gereja.
Tuhan cukup baik, saudara. Tuhan cukup sabar, Tuhan cukup berdaulat untuk bisa menggunakan kepentingan egois kita sekalipun untuk memulai proses perjalanan pulang kita balik ke Dia. Tapi saudara, inilah maksud dari ayat ini. Bila saudara memiliki hati yang benar, bila hati saudara subur, Tuhan tidak akan selama-lamanya hanya menjadi batu pijakan saudara. Tapi pada satu saat dia akan menjadi tujuan akhir saudara. Tuhan tidak akan terus-menerus jadi sesuatu yang saudara hanya gunakan untuk meraih harta yang saudara rindukan. Tapi Tuhan akan menjadi harta dan kerinduan utama hati saudara. Mungkin saudara, banyak dari kita yang balik datang ke gereja pertama kalinya karena ada sebuah masalah dalam hidup kita yang kita memang mau Tuhan tangani. It's okay. Tapi bila saudara datang ke gereja yang alkitabiah, gereja tersebut pada satu saat akan mengingatkan saudara bahwa Tuhan itu tidak ada untuk memenuhi keinginan saudara. Tuhan ada untuk kemuliaan dirinya sendiri. Tuhan tidak ada untuk menjadi asisten saudara. Tuhan ada untuk disembah oleh saudara. Dan Tuhan tidak ada untuk menggenapi agenda-agenda fana hidup kita. Tapi untuk membangun kerajaan Dia sendiri yang kekal. Dan momen-momen seperti itu, saudara akan berhadapan dengan sebuah pertanyaan yang besar. Sebuah pertanyaan yang akan menguji kualitas sebenarnya dari hati saudara. Apakah saudara datang hari ini ke gereja untuk Yesus atau untuk menggunakan Yesus? Saya akan tanya sekali lagi. Apakah saudara datang hari ini ke gereja untuk Yesus atau untuk menggunakan Yesus? Bila saudara datang ke gereja hari ini untuk menggunakan Yesus, yang akan terjadi saudara adalah saudara akan mendengar perumpamaan-perumpamaan seperti tadi dari buku Lukas. Dan saudara akan membaca puisi-puisi yang membingungkan dari buku Mazmur. Dan saudara akan dengar cerita-cerita yang aneh dari buku Keluaran. Pepatah-pepatah yang asing dari buku Amsal. Gambaran-gambaran yang kriptik dari buku Wahyu. Dan hati saudara akan mulai bertanya begini. Ini penting gak sih sebenarnya? Emang penting ya Tuhan ya? Apa sih gunanya semua ini? Apa sih hubungannya cerita tentang bangsa yang dibebaskan dari sebuah perbudakan ke tanah perjanjian yang baru bertahun-tahun yang lalu, itu hubungannya apa dengan bisnis saya? Dan saudara akan mulai lose interest. Gimana sih caranya sebuah puisi tentang Raja Daud yang ditulis ribuan tahun yang lalu itu bisa bantu saya dapat jodoh? Gimana caranya sih perumpamaan-perumpamaan tentang penabur dan benih dan 4 jenis tanah ini bisa bantu saya sembuh dari penyakit saya? Maaf Tuhan, saya gak punya waktu buat gini-ginian. Saya gak punya waktu buat perumpamaan-perumpamaan irrelevan seperti ini. Cara saudara menanggapi firman Tuhan yang terkesan aneh dan irrelevan seperti ini akan membuktikan kualitas hati saudara yang sebenarnya. Apakah saudara memiliki hati yang gersang atau hati yang subur? Mari kita pelajari lebih dalam jenis-jenis hati yang gersang, saudara. Oke, di poin kedua kita. Tipe-tipe hati yang gersang dan menolak. Tuhan Yesus lanjut untuk menjelaskan perumpamaan ini kepada murid-muridnya di ayat 11-15 dan dia bilang begini.
Dari mereka semua yang pulang pergi menolak perumpamaan ini, Yesus bilang ada 3 alasan kenapa mereka menolak benih firman Tuhan. Alasan yang pertama, atau dalam kata lain, lahan gersang yang pertama, dijelaskan di ayat 12. Kadang Yesus bilang, sewaktu benih firman Tuhan itu ditabur, benih tersebut jatuh di pinggir jalan, bukan di tanah yang subur. Nah, yang dimaksud dengan jalan ini saudara bukan trotoar ya, yang mungkin sering kita bayangkan di kota modern zaman sekarang. Jalan ini adalah sebuah jalur tanah yang permukaannya telah mengeras karena banyak yang sering jalan di atasnya. Dijadikan jalan. Jadi benih-benih yang jatuh ke tanah keras itu nggak masuk ke tanahnya dan langsung dimakan burung-burung setempat yang di sini melambangkan siapa saudara? Iblis. Tapi saudara kita nggak bisa cepat-cepat nyalain si iblis ya. Soalnya walaupun dia terlibat, bukan dialah yang jadi fokus masalah utama cerita ini. Apa fokus masalah utama cerita ini? Tanah yang keras. Hati yang keras. Mari kita namakan hati pertama ini saudara, hati yang keras. Dan perhatikan saudara, kecepatan proses matinya benih yang jatuh pada hati yang keras ini. Seakan-akan dalam waktu berapa detik aja benih ini jatuh, nggak masuk tanah, langsung disambar oleh burung. Dan ini saudara melambangkan sebuah penolakan yang jenisnya yang sifatnya tuh cepat dan eksplisit dan jelas. Setiap kali firman Tuhan dikotbahkan, orang ini tuh kayaknya ngantuk, nggak tertarik, dan dalam jangka waktu berapa detik aja, berapa menit aja, langsung merasa bosan, jemu, jauh. Nah saudara, apakah ini berarti bila saudara ketiduran dalam khotbah ini? Atau misalnya saudara mulai main HP 10 menit yang lalu, apakah itu berarti hati saudara adalah hati yang keras? Ya enggak gitu juga ya saudara. Mungkin aja tadi malam nonton Netflix agak terlalu lama. Mungkin aja ini khotbah yang agak membosankan. Maklum ya, saya dari Presbyterian mungkin kurang gimana gitu ya khotbahnya. Maklum. Tapi saudara, bila setiap kali saudara dengar firman Tuhan, setiap kali saudara datang ke Bible Study, setiap kali saudara hadir di cell group, setiap kali saudara dengar firman Tuhan dikhotbahkan di gereja, selalu aja saudara ngerasa bosan, jenuh, jauh, nggak tertarik. Sampai-sampai si pengkhotbah tuh harus kayak jungkir balik gitu saudara. Harus teriak-teriak. Bahkan kadang-kadang dia harus menjelma menjadi seorang stand-up comedian. Untuk kayak menarik perhatian saudara. Susah banget kayaknya. Kalau itu yang saudara alami, mungkin saja itu sebuah masalah. Mungkin saja itu adalah tanda bahwa hati saudara sebenarnya masih keras. Karena tanggapan hati saudara akan benih firman Tuhan itu sebenarnya enggak terlalu bergantung pada cara sang petani menabur benihnya. Coba kita lihat lagi perumpamaan ini. Ini menarik saudara. Coba hitung berapa kali sang penabur benih itu dibahas dalam perumpamaan ini. Berapa kali? One time. Di ayat ke-5. Setelah itu, dia pudar sama sekali dari narasinya, saudara. Bahkan sewaktu Yesus menjelaskan perumpamaan ini di ayat 11-15, sang penabur ini nggak dijelasin sama sekali, nggak disebut sama sekali, dilupain. Kenapa, saudara? Kenapa Tuhan Yesus nggak membahas penabur ini sama sekali? Karena sang penabur firman, sang pengkhotbah firman, itu hanyalah bagian kecil dari proses pertumbuhan ini. Halo? Peran sang penabur, peran sang pengkhotbah dalam cerita keselamatan Allah insignifikan. Dan cara dia menabur benihnya, teknik yang dia gunakan saat menabur benihnya dalam skala besar cerita Allah, sebenarnya saudara, penting gak penting? Saudara, cara saya, cara Pastor Mike, cara Pastor Nathan, dan pastor-pastor lain yang pernah khotbah di atas mimbar ini
menabur benihnya, nggak penting-penting banget saudara. Yang penting apa? Benihnya. Dan kualitas hati saudara tidak akan terlihat dari reaksi saudara kepada cara sang penabur menabur. Kualitas hati saudara akan terlihat dari reaksi hati saudara terhadap apa? Benihnya. Mau bagaimanapun cara benih itu ditabur. Hati yang subur akan merespon. Hati yang keras akan menolak. Itu hati gersang yang pertama. Ya saudara, hati yang keras. Tipe hati gersang yang kedua, ini agak sedikit beda. Hati gersang yang kedua ini, tipenya bukan keras, saudara. Bahkan pada awalnya malah hati yang kedua ini menerima benih firman dengan gembira, kata Yesus di ayat 13. Jadi mungkin orang ini pada awalnya mendengarkan firman Tuhan, ikut ibadah ke gereja, dan mereka merasakan a lot of emotions. Mereka merasakan terharu, emotional, gembira bahkan kata Yesus. Tapi hati mereka berbatu, dia bilang. Nah, yang dimaksud dengan batu di sini bukan batu-batu kerikil saudara, tapi sebuah lapisan batu kapur tebal di area geografi tersebut pada saat itu yang sering tersembunyi di bawah lapisan tanah yang di permukaan terlihat subur. Ya, jadi bibit ini tuh masuk sedikit ke dalam tanahnya, tapi pertumbuhan akarnya terhenti, nggak berkembang sampai hidup. Jadi pertumbuhan benih tersebut yang pada awalnya terlihat pesat, itu sebenarnya nggak otentik. Dan suatu terik matahari menikam, atau dalam kata lain, suatu hidup kekristenan mereka menuntut pengorbanan dari mereka. Mereka langsung apa saudara? Kering, mati. Mari kita namakan hati yang kedua ini hati yang sentimental. Sentimental, apa maksud saya? Hati yang sentimental. Sentimentalisme, saudara, adalah tabiat perasaan yang cepat datang, cepat hilang. Karena perasaan-perasaan yang dirasakan oleh seseorang yang sentimental itu didasari oleh sebuah konsep, bukan realita. Gini contohnya, saudara, saya mau tanya siapa di sini yang udah lama banget single? Gak usah angkat tangan ya saudara ya. Udah lama gak dapet jodoh, dan karena itu saudara pingin banget dapet jodoh, saudara berdoa untuk ketemu jodoh, dan akhirnya pada suatu hari saudara ketemu dengan seseorang yang saudara kira pada waktu itu benar-benar adalah jodoh saudara. So you feel a lot of emotions. Tapi saudara, beberapa bulan setelah masa honeymoon-nya lewat, dan realita-realita sulitnya sebuah hubungan muncul, saudara tiba-tiba sadar bahwa sebenarnya saudara itu bukan jatuh cinta dengan orang yang saudara temui ini. Tapi saudara jatuh cinta dengan konsep punya jodoh. You didn't actually fall in love with them. You fell in love with the idea of being in love. Dan karena itu, saudara merasakan bahwa kapasitas ketabahan hati saudara dalam hubungan ini itu tipis banget. Saudara, demikian pula dengan hubungan kita sama Tuhan. Banyak sekali orang yang sebenarnya nggak cinta sama Tuhan. Mereka jatuh cinta dengan konsep of having a relationship with God. Mereka jatuh cinta dengan konsep memiliki sebuah relasi dengan Sang Ilahi. Iya dong, mana ada yang gak mau punya hubungan sama Tuhan alam semesta. Pasti banyak yang mau. Tapi saudara, bila saudara hanya cinta pada konsep punya hubungan dengan Tuhan dan bukan dengan Tuhan sendiri, saudara pelan-pelan akan mulai ngerasa jengkel. Akan mulai ngerasa marah sama Tuhan. Karena dia jarang banget menuhin tugas-tugas yang menurut saudara seorang ilahi harusnya lakukan. Saudara akan sering kecewa sama Tuhan.
Karena dia tidak menuaikan tanggung jawab karangan imajinasi saudara yang saudara bayangkan seharusnya seorang ilahi tuntaskan. Dan saudara akan sering berpikir, kok hidupku kayak susah banget ya. Di mana sih Tuhan? Gak peduli banget ya. Mana Tuhan solusinya? Mana Tuhan terobosannya? Aku kan udah nerima firman-Mu dengan gembira. Tapi kok kayaknya panas terik dalam hidupku tuh gak padem-padem. Dan lama-kelamaan saudara, terik kekecewaan yang konstan itu bisa mengeringkan iman saudara. Malah menyebabkan saudara untuk meninggalkan Tuhan sama sekali. Atau mungkin saudara akan tetap melaksanakan irama tugas kekristenan saudara. Tetapi dengan sebuah hati dan iman yang saudara tahu sudah lama mati. Itu jenis hati gersang yang kedua. Hati yang sentimental. Yang ketiga saudara, ini beda lagi sama yang pertama dan yang kedua. Hati gersang yang ketiga ini bukan hati yang keras, bukan juga hati yang sentimental, tetapi hati yang cemas. Terhimpit dengan semak berduri kekhawatiran, Yesus bilang di ayat 14. Dan kecemasan ini saudara, ada 3 macamnya. Yesus lanjut jelaskan di ayat ke-14. Dia bilang kategori yang pertama adalah kekhawatiran, kategori yang kedua adalah kekayaan, dan kategori ketiga adalah kenikmatan hidup. Oke, kita bahas satu-satu. Jenis kecemasan yang pertama di tanah gersang ketiga ini, kekhawatiran. Kekhawatiran dalam bahasa Yunaninya, merinma, itu mengacu kepada jenis kecemasan yang dirasakan oleh mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Seperti makan, atau tempat tinggal, atau punya biaya kesehatan, dan lain-lain. Oke, itu yang pertama, merinma. Jenis kecemasan yang kedua saudara adalah kekayaan. Atau bahasa Yunaninya plutos. Plutos ini bukan menunjuk kepada jenis kecemasan seperti merinma. Plutos ini merujuk kepada jenis kecemasan yang dialami oleh mereka yang sebenarnya punya uang tapi merasa miskin. Oke, jadi bayangkan saudara orang yang kekurangan tadi, kita panggil dia si A ya. Si A ini akhirnya dapat kerjaan, mulai ada pemasukan, dan lama-kelamaan dia bahkan mulai sukses, dan karena itu lingkaran sosial dia mulai berubah. Sekarang dia tidak lagi berada di bagian atas golongan pajak yang rendah, tapi dia berada di golongan bagian bawah golongan pajak yang atas. Dan karena itu surrounding dia mulai berubah, kalangan dia mulai berubah, dan uang dia yang tadinya terasa sangat cukup malah berlebih. Pelan-pelan mulai terasa biasa aja. Dan bahkan kurang. Dan kecemasan yang tadinya dia kira bakal hilang, itu muncul lagi. Hanya sekarang berubah dikit bentuknya. Itu plutos. Yang ketiga saudara, dinamakan kenikmatan hidup atau hedone. Yunaninya hedone. Hedone ini adalah jenis kecemasan yang dialami mereka yang uangnya sudah berlimpah. Jadi kita bayangkan sekali lagi saudara, si A ini karena dia terus didorong oleh kekhawatirannya, kecemasannya, dia terjun makin dalam ke dalam pekerjaannya, dan akhirnya dia finally masuk ke dalam list Forbes Top 50 Richest People di Indonesia. Wah. Akhirnya dia bilang, finally kecemasanku akan hilang. Tapi saudara malah nambah. Kenapa? Karena sekarang dia takut banget kehilangan status tersebut. Dia stres akan kemungkinan bahwa kekayaan dan status yang dia sudah susah payah raih ini suatu hari bisa hilang. Dan karena si A ini sudah sampai level di mana pokoknya makanan kalau nggak mahal tuh rasanya nggak enak. Barang kalau nggak mahal tuh rasanya nggak cukup. Dan karena dia sudah sampai level di mana
standar hidup tanda kutip cukupnya dia sudah tidak lagi dipandu oleh realita, apalagi oleh Alkitab. Tetapi oleh sebuah gaya hidup yang udah enggak karuan dimanja. Si A itu yang tadinya kira dia bisa menghilangkan kecemasan dia dengan uangnya, ternyata hanya melipat gandakannya. Inti dari tanah gersang ketiga ini, saudara, dari jenis kecemasan ketiga ini, Tuhan Yesus di sini sedang ingin menyatakan bahwa kecemasan hidup itu nggak pandang pamrih. Kecemasan hidup bisa mencekik mati iman orang yang miskin dan kaya sekalipun. Dan coba perhatikan saudara, seberapa pelan proses mati bibit di tanah ketiga ini. Beda seperti hati yang keras dan hati yang bersemak duri ya. Kematian bibit di hati yang cemas ini kesannya makan waktu yang cukup lama, ya kan? Pelan-pelan, waktu dan tenaga dan uang dan talenta dan influence yang tadinya kita berikan sepenuhnya untuk kerajaan Yesus, sekarang kita kuras habis untuk melawan dengan sia-sia kecemasan hati kita. Inilah hati yang bersemak duri. Saudara, saya mau pause sebentar dan saya mau tanya saudara, tipe hati mana yang paling menegur saudara di sini? Hati yang keras, hati yang sentimental, atau hati yang cemas? Perhatikan saudara, pada saat ini suasana hati saudara. Apakah pada saat ini saudara merasa cuek dan bosan? Kecewa pada Tuhan? Atau sulit fokus karena cemas? Atau mungkin respons hati saudara pada saat ini terasa ternyata positif. Seperti tanah subur yang akan dibahas dengan Yesus di ayat 15. Oke, poin terakhir kita, ketabahan hati subur yang menerima. Saudara, Tuhan Yesus di sini mengakhiri perumpamaan ini dengan nada yang positif. Dia bilang walaupun memang banyak orang yang akan menolak firman Dia, ada juga mereka yang akan menerimanya. Ada orang, saudara, kata Yesus, yang hatinya subur. Dan Tuhan Yesus bilang, sewaktu bibit firman Tuhan jatuh di atasnya, bibit tersebut akan tumbuh, bahkan berbuah, menjadi anugerah bagi banyak orang dan bagi kerajaan Allah. Tapi saudara, di sini kita harus hati-hati banget. Jangan sampai kita salah ngerti, seakan-akan orang yang hatinya subur, ini perjalanan imannya tuh terkesan gampang, gitu ya saudara, terkesan mudah dan instan. Seakan-akan tuh bibitnya jatuh ke atas hati ini, tanah yang subur ini, terus langsung seret masuk ke tanah, langsung bers jadi pohon dan berbuah gitu ya saudara. Sama sekali gak gampang. Itu sama sekali bukan gambaran yang Tuhan Yesus sedang coba berikan di ayat ke-15 ini. Coba lihat lagi ayat ke-15 dengan saya. Yesus berkata bahwa saat benih firman Tuhan jatuh pada orang yang hatinya subur, hati tersebut memang akan mengeluarkan buah. Tapi akan mengeluarkan buah dalam apa saudara? Kata terakhir situ, dalam ketekunan. Atau ketekunan di sini seharusnya terjemahannya lebih tepat ke ketabahan. Jadi gambarnya saudara bukan seseorang yang sedang tekun belajar di dalam kelas. Tapi seseorang yang sedang tabah bertahan di dalam kesulitan. Dan orang ini mendengar firman Tuhan dan dia mau taat sama firman Tuhan. Dan walaupun ketaatan dia pada firman Tuhan tersebut membuat hidup dia lebih sulit. Walaupun ketaatan dia pada firman tersebut menuntut banyak pengorbanan dari dia. Menghasilkan banyak ketidaknyamanan buat dia. Menyeret-nyeret nama dia. Dia tetap apa saudara? Tabah. Dia tetap taat pada firman tersebut. Kenapa? Kenapa saudara? Karena bibit firman Tuhan itu yang dia dengar telah mengungkapkan sesuatu di dalam hati dia yang tidak terungkap di dalam hati ketiga tanah gersang yang sebelumnya.
Sewaktu orang ini yang punya hati subur membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, yang dia dengar saudara, yang dia tangkep, itu bukan cerita-cerita aneh yang irrelevan. Bukan puisi-puisi yang aneh dan irrelevan. Bukan perumpamaan-perumpamaan yang gak nyambung. Orang yang hatinya subur akan melihat semua ini dan akan ngeh bahwa ini semua sebenarnya adalah cerita kasih dan janji keselamatan Allah buat dia. Akan klik ke dia saudara, sewaktu dia membaca cerita yang aneh tentang Tuhan menyelamatkan umatnya dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian baru. Dia akan sadar bahwa itu sebenarnya adalah janji Tuhan untuk dia. Supaya dia suatu hari bisa tiba dengan selamat ke tanah perjanjian Allah. Sewaktu dia mendengar puisi-puisi yang ditulis oleh Raja Daud di buku Mazmur, yang dia akan dengar adalah kabar baik dari Raja umat Tuhan yang sebenarnya. Raja yang akan datang untuk apa? Untuk memenuhi janji keselamatan tadi. Dan sewaktu dia mendengar perumpamaan yang Yesus baru saja katakan tadi di buku Lukas ini, dia sadar saudara bahwa proses sang raja ini datang untuk memenuhi janji keselamatan tersebut bukanlah sebuah proses yang gampang. Bukan proses yang mudah. Bukan proses yang instan. Tapi raja kita akan tetap tabah. Raja kita akan tetap setia pada firman Tuhan walaupun hidup dia akan menjadi lebih sulit karenanya. Walaupun nama dia akan dihujat karenanya, walaupun hidup dia akan mengalami banyak pengorbanan karenanya, bahkan sampai dia harus mati di kayu salib sekalipun. Untuk apa saudara? Untuk memenuhi janji kasihnya tadi. Untuk memenuhi janji keselamatan dia yang terbenam di dalam setiap cerita, setiap puisi, setiap perumpamaan dalam firman-Nya, janji kasih-Nya yang tersembunyi bagi mereka yang hatinya gersang. Buat saudara yang hatinya subur, setiap cerita, setiap puisi, setiap perumpamaan yang saudara lihat di Alkitab akan menjadi cuplikan-cuplikan dari satu cerita keselamatan yang besar yang menunjuk pada salib Yesus, di mana kasih Tuhan dicurahkan untuk saudara tanpa batas. Dan anehnya saudara, orang yang hatinya subur akan merasa bahwa cerita keselamatan ini dapat menenangkan kekecewaan mereka tanpa merubah situasi hidup mereka. Cerita keselamatan ini bisa memberikan shalom pada hati saudara, walaupun nggak secara langsung mengatasi masalah saudara. Dan karena itu, cerita keselamatan ini juga akan memberikan saudara sebuah ketabahan, sebuah ketekunan, seperti yang Tuhan Yesus bilang di ayat 15 ini, untuk terus taat pada firman Tuhan, untuk terus setia kepadanya, walaupun seperti Yesus, saudara mungkin akan sering disalah mengerti karenanya. Walaupun seperti Yesus, hidup saudara mungkin akan penuh pengorbanan karenanya. Saudara yang berhati subur akan tetap tabah. Sampai 20, 30, mungkin 40 tahun ke depan, saudara akan melihat ke belakang dan saudara akan mengamati jalan ketabahan yang saudara sudah tempuh, dan saudara akan shock. Karena dari sebuah hidup yang bagi saudara terasa berat, melelahkan, pelan, penuh pengorbanan, ketabahan, Tuhan tanpa saudara sadari mengeluarkan buah dalam ketekunan yang berlimpah lewat hidup saudara. Bukan untuk kepentingan pribadi saudara,
tapi untuk kemuliaan nama-Nya. Perhatikan saudara, cara hati saudara pada saat ini menanggapi bibit firman Tuhan yang baru saja ditabur. Apakah saudara ngerasa bosen, kecewa sama Tuhan, atau sulit fokus karena cemas? Atau mungkin hati saudara pada saat ini merasa dijamah oleh Tuhan, diteguhkan kembali oleh Tuhan, untuk kembali pada keluarga saudara masing-masing, untuk kembali kepada pekerjaan saudara masing-masing, pada kesibukan dan kehidupan saudara masing-masing, dengan sebuah ketabahan yang baru, untuk terus setia pada firman-Nya, terus berkarya demi kemuliaan-Nya, dan untuk terus hidup bagi Dia yang telah mati buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu kami yang hadir pada hari ini untuk benar-benar menanggapi firman-Mu dengan hati yang subur. Tidak ada pastor atau pengkhotbah siapapun yang dapat merubah hati manusia. Kami hanyalah orang yang memiliki kantong benih. Biarlah berita kabar baik Injil Yesus ini meneguhkan hati mereka untuk tetap tabah dan taat pada firman-Mu, dan mendorong mereka untuk terus hidup buat Dia yang telah mati untuk kita. Dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Sekali lagi berikan aplaus untuk Pastor Teser. Saudara, waktu saya mendengarkan berita firman hari ini, saya teringat dengan surat Ibrani pasal 12 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, kebenaran ini mengingatkan kita semua bahwa Yesus, Dia rela menanggung kehinaan, memikul salib bagi kita ganti sukacita, sehingga kita hari ini memiliki sukacita yang sejati di dalam Kristus. Sekalipun saya dan saudara harus mengalami kesusahan dan penderitaan. Dan penghiburannya ialah waktu kita mengalami kesusahan, penderitaan, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang Immanuel. Dia mendampingi kita. Dia memberi kekuatan bagi kita. Bahkan Dia menjamin kehidupan kekal kita. Nah, saya berdoa kiranya benih firman yang ditabur hari ini itu bisa bertumbuh subur di dalam hati saudara dan saya. Sehingga kita selalu dimampukan untuk memandang kepada Yesus di dalam setiap musim kehidupan kita. Amin, saudara. Mari saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Allah yang memelihara dan yang menopang serta yang menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat pemeliharaan dari Allah Bapa yang kekal, karya keselamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai, memelihara, menopang dan memampukan engkau menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan amin. Happy Sunday and God bless.